manual, tapi tetap teori dari fisikanya tetap terpakai, yang dimana semakin panjang tuas akan semakin mudah berputar. Di sini ada kendala yang dimana dongkraknya bocor, habis itu diisi oli dengan menggunakan jari. Karena apa? Karena tidak punya corong. Bengkel Africana selalu ada 1001 cara untuk memperbaiki semua kan bagian baut-baut penguncinya. Itu adalah alasan kenapa mur tadi nggak dibuka secara maksimal. Kalau misalnya dibuka secara maksimal itu pastinya mental dan membahayakan para montir-montir dari bengkel Afrika. Di bengkel Africana semua dikerjakan hingga sampai tuntas. Ini merupakan sebuah mobil dari Mercedes-Benz. Habis itu kembali lagi ke bengkel Africana, yang dimana bengkel ini sedang merestorasi atau memperbaiki shockbreaker truk yang patah atau shockbreaker daunnya sudah patah. Yang dimana bengkel Africana ini sedang ingin melepas bagian roda-roda di belakangnya atau velg-velgnya, ya pokoknya roda di bagian belakangnya. Untuk apa? Untuk penggantian shockbreaker yang baru karena sudah patah. Ya mau gak mau bannya harus dicopot dulu. Dan lihat abang Africana ini beratraksi sedikit, habis itu diganjel seperti ini supaya dongkraknya itu tidak terlalu bekerja keras ya guys ya. Di bengkel Africana sana pekerjaan itu harus dilakukan dengan sangat amat cepat dan sangat amat banyak makan orang untuk pekerjaannya, karena di sana waktu adalah uang. Jadi semua pekerjaannya harus dikerjakan dengan sangat amat cepat ya guys ya. Walaupun alat-alat yang digunakan sederhana, tapi bengkel Africana ini tidak pernah habis akal untuk memperbaiki mobil-mobil yang ada di negaranya. Lihat saja cara bongkar kuncinya menggunakan tuas yang sangat amat besar. Jadi mereka tidak menggunakan impact. Apa itu impact buat negara Africana sana? Semua dikerjakan secara manual, tapi tetap teori dari fisikanya tetap terpakai, yang dimana semakin panjang tuas akan semakin mudah berputar. Di sini ada kendala yang dimana dongkraknya bocor, habis itu diisi oli dengan menggunakan jari. Karena apa? Karena tidak punya corong. Bengkel Africana selalu ada 1001 cara untuk memperbaiki semua hal dengan cara teknik manual. Jadi fisikanya tetap jalan ya. Habis itu langsung aja bongkar shockbreaker daunnya, buka pengunci ini yang dimana untuk mengunci dari bagian shockbreakernya. Habis itu ketok supaya apa? Supaya bisa terbongkar. Congkel supaya bisa terbongkar juga. Setelah itu ditambahin dongkrak di bagian bawahnya supaya tidak ngejepit seperti ini ya, karena ini adalah bagian dari shockbreaker juga atau kaki-kakinya. Di sini menggunakan dongkrak supaya bisa kebongkar karena kondisinya sudah patah, jadi harus dibantu dengan alat dorong dari bawahnya dengan menggunakan dongkrak. Habis itu baru bisa buka kuncinya. Diberikan oli air tambahan untuk apa? Supaya mudah ya, karena biar gak gancet atau sengset. Habis itu langsung aja diketok-ketok dengan menggunakan plat. Nah, alhasil semuanya bisa terbongkar kuncinya, dan langsung aja kendorkan bagian baut-baut penguncinya. Itu adalah alasan kenapa mur tadi nggak dibuka secara maksimal. Kalau misalnya dibuka secara maksimal itu pastinya mental dan membahayakan para montir dari bengkel Africana. Habis itu disapu, dibersihkan, dan lihat ada 2 baris bagian dari shockbreaker daunnya yang sudah patah. Jadi 2 bagian yang akan diganti nantinya. Setelah itu langsung aja dibongkar bagian asnya. Ini dibongkar dengan menggunakan sistem tuas kayak tadi ya. Habis itu digendorin, nanti pastinya bisa diambil yang namanya shockbreaker daun ini. Kenapa hal ini bisa terjadi? Biasanya lebih yang namanya mengangkat muat jauh lebih berat. Habis itu yang namanya shockbreaker ini sudah termakan usia, habis itu menerjang lubang. Nah, itu adalah beberapa hal-hal dan faktor-faktor yang bisa merusak shockbreaker kalian. Nah, ini merupakan shockbreaker yang patah tadi. Dilihat saja, habis itu dibersihkan bagian shockbreakernya karena mau dipasang dengan yang baru. Di sini juga bisa dilihat bagian sini juga pada bengkok. Habis itu pengunci yang ininya nih, bagian shockbreakernya kan ini ada tuh, diketok-ketok aja, diratain, gak usah diganti dengan yang baru. Dikarenakan bagian penguncinya tadi agak sedikit bengkok karena
shockbreakernya patah tadi ya, habis itu dilurusin dengan cara menggongkeng-gongkeng seperti ini atau membelok-belokkan seperti itu ya. Habis itu diketok-ketok sedikit biar lurus lagi, jadi nggak perlu ganti yang namanya as pengunci itu. Habis itu ambil part baru yang dimana ini daun pintu atau daun shockbreaker, salah maksudnya daun shockbreaker yang bakal diganti di shockbreaker mobil ini. Ada dua bagian yang bakal diganti. Habis itu tinggal masukin aja dan siapin plat pengganjalnya. Di sini kondisi plat bawahnya sebenarnya harusnya sudah diganti karena sudah terlalu lurus ya. Cuman karena diambil biayanya cukup besar, jadi ya dua aja yang diganti, yang patah saja. Ya mau tidak mau, habis itu semua sudah terpasang. Walaupun kondisinya sudah malam, tapi inilah pekerjaan di bengkel Africana. Semua dikerjakan hingga sampai tuntas. Ini merupakan sebuah mobil dari Mercedes-Benz. Habis itu pasanglah pengunci-penguncinya. Pengunci-penguncinya jangan sampai lupa ya, karena sangat amat fatal apabila tidak terpasang dan tidak kencang. Habis itu inilah hasil akhirnya, sangat amat manis. Dan sebelumnya jadinya seperti ini, dan ini adalah hasil akhirnya. Keren bukan?